Rendah saya ingin bertanya, apa itu BH biru? Halo, Mami Obet. BH biru nggak seru. Ada yang lebih seru. Jangcut merah. Jangcut merah. Udah dipanggil pihak yang berwajib pula. Terus di situ tertera daftar artis open BO. Terbuai dia dengan cangcut merahnya yang sekarang lagi masuk kandang. Lebih seru kan? BH biru. Cuman ada 2 gunung. Lebih seru. Itu cangcut merah ya. Ada aliran sungai di situ ya. Siapa yang jadi tersangka dengan jangcut merahnya? Kalau ada lagu itu kan gaun merah, ini jangcut merah yang sekarang masuk kandang tuh, jangcut merah. Yang laki-laki bertingkah seperti kewanitaan supaya dikembalikan ke Cari video fullnya. Saya ada pertanyaan buat ibu. Kalau sampai ya laki-laki itu sudah potong titit, bagaimana cara mengembalikannya, Bu? Apakah akan disambung terus yang kemarin dipotong kira-kira disimpan nggak ya yang punya gitu ya? Terus dijahit gitu ya, Bu ya? Ya, terobosan yang keren, Bu. Selamat berjuang. Nih bahas tentang kreak-kreaknya Lemon ya, yang membuat video para Kejaksaan Agung datang menemui Lemon. Masa sih? Apa iya? Masa tahu nggak kalian secara tidak langsung ya, kalau memang benar adanya para Kejaksaan Agung datang menemui Lemon ya, pasti kan bertanya-tanya, siapa sih orang ini? Kasus apa sih orang ini? Nah, ketika pulang nanti para jaksa agung nih ya penasaran, terus lihat kan Lemon pernah bilang aib-aib dia di Google kan ada ya, pasti dilihat-lihat, pasti ternyata oh. Terus nanti apa kata para saksi kemarin di persidangan, mengatakan lontong sayur ya, malah tahu semua, oh ternyata orang ini kayak gini ya, orang ini gini toh, oh layak nggak untuk diperjuangkan? Iyo. Ingat di situ ada anak mantan menteri ya yang dicuci habis sama Lemon. Iyo. Sadar nggak sih sebetulnya malah gini lah, para pejabat, para petinggi yang dulunya simpati atau kagum sama dia ketika nanti melihat video-video dia atau app dia di Google dibuka, iyo nggak sih? Ya jelas iyo ya, masa enggak? Sepintar-pintarnya melakukan kejahatan, selicin apapun pasti akan ketahuan. Tinggal tunggu waktu aja. Dan mungkin ini waktunya sekarang. Anjay, ternyata selama ini dalang dibalik Roy Suryo CS itu, aksi-aksinya yang selalu menyerang secara personal, ternyata adalah seorang nenek-nenek yang sedang mengendari seekor banteng. Ini ungkap Kim Macan ya, karena Kim Macan ini akhir-akhir ini sedikit kesal terhadap aksi-aksi yang selalu seperti itu, nggak ada habisnya, nggak ada kelarnya. Menurut kalian siapa guys? Ibu Mega dan Banteng kena lagi ya. Izin saya ambil videomu Mas Bro. Kim Macan ya, Anda masih percaya Kim Macan? Dia meramalkan Nikita Mirzani dapat penangguhan bebas dalam nggak lama akan bebas. Buktinya apa? Sekarang itu dia itu divonis 4 tahun. Klarifikasi nggak tuh Kim Macan ya? Saya melihatnya ini orang ilmunya belum dalam ya, masih menye-menye ya. Cuman
nerawang kalau bisa nerawang juga diimbangi dengan fakta, atau enggak nerawang juga diimbangi dengan apa yang sudah dia rasakan, dia jalani. Jadi itu agak bisa tek valid, kena gitu ya. Nah ini cuma nerawang aja ya. Aduh yang kuat Bu Mega. Dan tetap semangat tuh para rider bantengnya ya. Ingat, saya di sini bukan orang PDI ya. Ya, kalau saya mau buka semuanya ya, kalian tuh belum tahu penuh siapa Ibu Mega ya. Sedikit saya buka, sedikit aja ya. Bagi kalian yang gak suka sama Ibu Mega pribadinya ya, sebetulnya dibalik itu ya, jiwa paling dalamnya ya, beliau itu sangat menyayangi kalian semua, meski yang pro, kontra, atau suka nggak suka sama Ibu Mega. Beliau itu sangat peduli, apalagi dengan negara kita ini. Kalau dia memang nggak peduli ya, contoh ketika bapaknya baru-baru meninggal ya, otomatis di situ masih punya harta benda, dia bisa kabur, stay di luar negeri ya, nggak peduli amat mau Indonesia hancur lebur seperti apa, nggak beliau pikirin, bodoh amat ya. Kalau memang beliau itu benar nggak peduli sama negara kita dan apalagi rakyatnya ya, itu bisa beliau lakukan, tapi beliau nggak bisa ya. Beliau masih tetap stay di negara kita, apapun hujatannya, apapun hajarannya seperti apa, beliau masih tetap kuat dan masih menyayangi rakyatnya ya. Ini bagi kalian yang kurang paham ya. Coba aja itu Pak Prabowo, beliau kan juga anak orang kaya, pergi kan ke luar negeri, malas menghadapi masyarakat yang eker-ekeran terus ya. Terus kalau ini emang ya, kalau Ibu Mega nggak peduli sama negara ini, sama rakyatnya, beliau sudah pergi. Apalagi perlakuan orang tuanya setelah tidak menjabat jadi presiden ya. Beliau berjuang mencari keadilan. Untuk apa? Keadilan bagi bapaknya ya, yang dulu disanjung-sanjung, dihormati ketika menjadi pemimpin. Sekarang apa ya? Ya ini beda tipis sama Pak Jokowi ketika menjabat jadi presiden ya, seperti itu. Saya perhatikan kenapa hanya keluarga Pak Jokowi dan keluarga Ibu Mega yang dihajar, kenapa enggak mantan-mantan presiden seperti Pak SBY, Pak Habibie, Pak Harto, mana keluarganya enggak kena dampak? Apakah pemimpinnya sudah sempurna? Belum juga ya. Ada apa? Kenapa hanya keluarganya Pak Jokowi dan Ibu Mega, Pak Soekarno yang selalu dihajar? Siapa dalang sebenarnya? Oke, di siang hari ini mau bahas api-apian, umi-umian ya. Yes, ini bagi pendukungnya umi-umian ya wes tetap disupport ya. Jangan menyalahkan api-apian ya. Api-apian juga semonogo, sakit kan adiknya dihujat ya. Harus memikirkan juga itu umi-umian dihujat sebelum adik Anda ya. Makanya kalau niat insunnya udah jelek ya akhirnya akan seperti ini ya. Ya inilah akibat kisah percintaan kalau main titit sama tutut ya. Coba kalau nggak sampai main titit dan tutut, endingnya nggak akan seperti ini Bu ya. Perpisahannya pun nggak akan sesedih ini kok ya. Dan buat pendukungnya si umi-umian ya, jangan didorong si api-apian untuk menikahi umi-umian ya. Kalau saya melihatnya ya, nanti umi-umianmu nanti kalau sampai jadi menikah sama api-apian ya, akan jadi keset ya. Saya takutnya nanti akan jadi keset. Derajatnya udah beda, karakter orang tua api-apiannya pun sudah beda ya. Agak ya
Ini kalau saya melihatnya, yang penting ya sudahlah ya, sudah benang ruwet digunting, di apa, keruwetan digunting, kalau diurai udah nggak bisa ya keruwetan digunting, bye ya. Ini edukasi buat kalian semua, baik generasi Gen Z yang mau status janda duda ya, bolehlah kalian tuh saling dekat laki-laki sama perempuan, asal tidak sampai main titik dan tutut. Itu pun akan apa ya, kalau terjadi perpisahan nggak akan sesedih ini ya. Kalaupun ya tidak, kayaknya tuh di negara kita itu sudah agak kehilangan krisis kepercayaan ya, ketika ada teman sama perempuan gitu cuman makan doang. Kalau yang satu punya pasangan atau sama-sama punya pasangan, itu pemikirannya akan pasti selingkuh ya. Kalau bisa ditepislah hal itu semua ya, berteman dengan orang yang punya suami atau sudah punya pasangan masing-masing ya pure sekedar pertemanan ya. Jadi ketika kalian punya pasangan itu yang sudah mempercayakan kehidupannya ke pasangan ya, itu untuk tetap menjaga kepercayaan itu ya, intinya menjaga kepercayaan pasangan masing-masing gitulah ya. Ingat, di negara kita sudah kehilangan krisis kepercayaan nih ya. Jadi makanya kita dari yang di bawah tanamkan kepercayaan itu kembali, supaya apa? Tumbuh rasa kepercayaan itu lagi ya. Perempuan juga harus punya skill, yang artinya kemampuan ya. Oh, jangan cantik glowing doang, kalau bisa ditambah skill. Ini namanya isolatif dan ini keran ukuran setengah. Bentar toh dik, nek mama ngonten kok senengane ribut lho, males sih. Ini loh keran itu bocor. Iya. Sono jangan digepuk gitu jurike. Yang penting apa sih? Teles apa waras? Ya, ini apa ya, baik yang sudah punya suami atau belum, perlulah belajar apa itu jadi mekanik rumah sendiri dulu ya. Ketika nanti ditinggal suami ya, setidaknya punya kemampuan untuk mandiri gitu, tidak mengandalkan orang gitu. Cari HP nih? Belum ketemu. Ya nggak tahu tuh, mama belum cari kok, mama lagi sibuk pasang keran kok. 1, 2, 3. Was. Ini tadi yang masang siapa, Dek? Mama Dek. Kok enggak tepuk tangan Mama Dek, Mama Dek enggak dipuji? Kan gampang mah. Kok gampang, gayamunya pasang. Puji saya Mama Dek hebat gitu, Dek. Mama hebat. Maksa ya, Dek. Terima kasih ya, Dek, pujiannya masih memaksa ya, Dek. Pateni. Oke. Di Eropa ada Romeo Juliet yang endingnya ya begitulah ya, mati bersama kalau nggak salah ya. Di India ada Laila Majnun ya, endingnya mati berdua ya. Di kita nih di Indonesia gini nih lagi ada kisah Abi Umi, endingnya putus, yang satu sedih, yang satu menikmati. Terus si Umi pernah bikin son kayak gini, mending goblok bisa menghibur daripada waras omongannya pedas. Nah setelah lu gue warasin, akhirnya sadar kan otak lu ya, nggak bodoh-bodoh terus kan, nggak dibohongi terus kan. Sekarang udah mulai sadar kan, sudah bilang saya tuh orangnya ikhlas, tulus, tapi ketulusan saya bagi dia kok malah menikmati gitu ya. Sekarang baru sadar kan ya. Saya sudah sering bilang dulu bikin konten-konten ya, terkadang orang itu perlu dipedasin supaya apa, dia bisa berpikirnya menuju sampai ke otak, bukan sekedar cuma di mulut. Akhirnya terbukti ya alhamdulillah kalau sudah waras ya,
Kalau enggak nanti pula tambah hajur mumur. Ya. Gosip konten tentang Bu HS di mana Miss gosip konten tentang Bu HS kok dihapus. Aduh, kalian yang mengikuti orang ini mau aja dibodoh-bodohin. Dulu ketika di kubunya DRG 2 kali salah ya, tentang menyebut namanya NM ya, dan adiknya menemani pejabat-pejabat, itu satu. Yang kedua tentang membahas tentang Mel Davina Skincare atau MS Glow tuh ya, 2. Nah ini ketiga tentang Ibu HS. Aduh, makanya sih ya, tanya di sini bukan di sini ya, lagi menikmati keartisannya ya. Nikmati aja ya. Nih ya, ada video orang dari Malaysia melihat videonya Lucinta Luna. Yang belum tahu Lucinta Luna siapa, transgender ya, kodrat laki-laki menyalahi kodrat potong titit. Nah di situ si orang ini bilang, orang ini ya, katanya negara muslim, lah kok ada manusia seperti ini, transgender yang bertransformasi bak ala-ala Barbie. Ya ini kritikan saya buat PBNU ya, buat kemarin yang mendemo Transmart, terus untuk penceramah Miftah juga ya. Ini kan pemuka-pemuka agama ya. Nah, secara tidak langsung agama kita itu ternodai sama orang ini ya, transgender ini. Karena apa? Dia sudah menyalahi kodrat lahir laki-laki ya, dewasa potong titit jadi perempuan ya. Ini yang harusnya ditegur, di demo ya. Kalau nggak percaya ini fakta atau hoax, buka itu ya, potong beneran atau enggak ya. Udah, ini bukan narasi untuk menggiring opini, ini fakta ya. Dan kita semua sebagai warga negara Indonesia tersentil dengan negara tetangga. Harusnya tidak usah perayaan ya, atau syukuran atas buat pengikutnya orang ini ya. Kalian kalau terus mengikuti dan mengikuti videonya, ndase kalian akan mumet sendiri ya. Kontennya nggak bisa dicerna, apalagi para pengikutnya ya. Lawang ada orang yang ada yang undang tamu, terus ngasih jajanan, ngasih makanan, lah kok panas ya. Ini masih beruntung tim sana masih ngundang orang-orang yang sejalan ya, diajak silaturahmi, makan bareng gitu. Lah dulu itu Ibu Jenderal sampai joget-joget, dalam gubuk derita dia di dalam mencret tali itu ya. Ketika NM masuk itu Ibu Jenderal joget kegirangan bikin tumpeng. Sadis nggak tuh? Ya sadis lah, masa enggak? Nanti insya Allah lah Mami Obet akan membacakan surat Yasin. Selamat malam Mami Obet. Mami kok laki. Nah kemarin saya di komen seperti itu ketika men-state ada madam kok laki. Sekarang saya tanya balik, Mami kok laki. Laki gini ya. Ini video ya sebelum Nikita Mirzani divonis 4 tahun. Nah ini malamnya mungkin, terus besoknya NM mau divonis, itu Mami Obet dan teman-temannya mengadakan doa bersama.
ya, dan juga membaca surat Yasin. Setahu saya nih, surat Yasin itu kan diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah meninggal ya. Setahu saya nih ya. Sedangkan Nikita Mirzani kan masih hidup. Weh, gimana nih konsepnya? Ya, masa iya orang masih hidup dibacakan surat Yasin? Hah? Gimana nih konsepnya Mami Obet? Kumaha sia? Gelok. Nicholas Official. Enak no mas. Mangan tempe rasane koyo mangan lauk sate. Senajan saanane sing penting rokoe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mecucu tresno kuro kowe ra bakal tak madu. Bungah tenan rasane wong kang lagi gandrung. Tak perjuangke tekan janur melengkung. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Kelem nampa apa anane tresnoku ra bakal mletre. Kowe aja sumelang tresnoku ra bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jan